Salam, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali, dan tentu malam ini malam di mana kita kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan selama-lamanya, sebab demikian kami melakukannya Bapa. Tapi kami dalam kesadaran sebagai orang-orang berdosa, benar kami tidak layak Tuhan. Sungguh kami selalu merasa selamanya tidak layak, tetapi kami sungguh menyadari kasih-Mu begitu melayakkan kami. Dan ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami Bapa, dan urapi kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami semua dapat diberkati. Roh-Mu Kudus-Mu menolong hamba-Mu ini, agar hamba dapat memberitakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang telah saya persiapkan dari 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis finish, garis akhir, dan aku telah melihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita semua yang memelihara, yang mendengar firman Tuhan dan melihara dalam hidup kita tiap-tiap hari. Dan itulah kebahagiaan yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus kehendaki dari hidup kita orang-orang percaya. Kita sadari bahwa ada tekanan kebahagiaan yang datang dari dunia ini. Sungguh tekanan kebahagiaan itu begitu pesonanya, membuat kita bisa silau, membuat kita bisa keluar dari kebahagiaan Tuhan Yesus. Tapi syukur kepada Tuhan karena anugerahnya, karena kesetiaannya dalam Yesus Kristus Tuhan kita oleh Roh Kudusnya, kita masih malam ini kembali pelihara dengan kebahagiaan menurutnya. Kembali terus diperdengarkan kepada semua kita bahwa kebahagiaan menurut Tuhan Yesus adalah mereka mendengarkan firman Allah dan melihara dalam hidupnya tiap-tiap hari. Saudara-saudara, kita terus hidup dalam dunia ini sesuai dengan ukuran waktu yang Tuhan beri kepada kita. Demikian juga seorang Paulus, ia menjalani hidupnya, ia pernah menjadi seorang yang sangat jahat, tetapi karena kasih karunia Tuhan, ia akhirnya diselamatkan. Dan Tuhan mempercayakan tugas pemberitaan Injil, tugas sebagai seorang rasul kepadanya. Dari bagian surat yang saya baca tadi, itu suratnya kepada Timotius, surat yang kedua, di mana juga dalam situasi di mana ia telah mendekat pada kematiannya. Kita tahu pada saat itu Kaisar Nero, pemerintah Roma, bagaimana berusaha menghentikan kekristenan dan juga menekan orang-orang percaya pada masa itu. Dan tentu juga Paulus sendiri mengalami penderitaan, bagaimana dirantai, dibelenggu, dan seperti Paulus tadi memberikan kesaksian bahwa darahnya sudah mulai dicurahkan. Penderitaan yang Paulus alami kembali malam ini kita diperdengarkan kembali. Adapun perkataan Paulus ini setelah dia memberitahu tentang bagaimana seorang Timotius itu dia harus menerima sebuah tanggung jawab dengan sikap seorang yang penuh tanggung jawab, dengan terus menjaga diri. Kita bisa baca di bagian awal dari bagian yang saya baca tadi. Karena itu di bagian ini bagaimana Paulus memberitahu tentang keadaannya. Dan kita menemukan bahwa Paulus memberitahu keadaannya bahwa darahnya sudah mulai dicurahkan, atau penderitaannya, dia sudah mau berakhir, dia punya penderitaan. Dan dia memberitahu bahwa penderitaan yang sedang dia alami, darah yang sedang dia mau dicurahkan itu adalah persembahan. Persembahan bagi siapa? Persembahan bagi Tuhan. Bahwa seluruh penderitaannya di dalam dia bekerja sebagai seorang rasul sampai matinya, bahkan dia mati secara martir, itu menjadi persembahan bagi Tuhan. Nah, saudaraku, jika demikian Tuhan Paulus memberitahu tentang cara hidupnya sebagai persembahan sampai akhir hidupnya, ini sebenarnya memberikan kepada kita semua pemahaman yang benar bahwa adapun penderitaan-penderitaan yang kita alami karena kebenaran, sesungguhnya kita diberi pemahaman bahwa sesungguhnya itu menjadi persembahan yang berbau harum bagi Tuhan, sebagaimana juga Yesus Kristus telah menderita dengan kasih-Nya, dan itu menjadi persembahan yang berbau harum bagi Allah. Kita bisa baca itu di dalam Efesus pasal 5, di mana di situ dituntut orang-orang percaya supaya menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih,
bagaimana Yesus Kristus mengorbankan dirinya di dalam kasihnya dan menjadi persembahan yang harum bagi Allah. Nah, Paulus ditemukan lagi di sini memberitahu tentang dirinya, tentu untuk juga memberikan pemahaman kita yang benar bahwa ketika kita mengalami penderitaan karena kebenaran, ketika kita mengalami penderitaan karena kita harus memberitakan Injil, memberitakan tentang keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, maka tentu kita menyadari bahwa tidak semua orang mau menerima, tidak semua orang mau terus mau hidup sebagai orang-orang percaya yang sesungguhnya. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, kita juga mengingat tentang prinsip Paulus yang mengajarkan bagaimana dia telah memahami bahwa tubuh itu adalah persembahan. Tentu tubuh yang rela menderita untuk kebenaran. Karena itu Paulus sendiri memiliki keagungan hati, karena dia melihat keagungan kasih Allah dalam Yesus Kristus, maka dia pun menjawab itu dengan keagungan hatinya, memberitahu kepada kita bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal dia dalam penderitaan dan kematiannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia dalam persekutuan dalam penderitaan kematiannya, supaya dia beroleh mahkota kehidupan kekal. Itu keagungan hati seorang Rasul Paulus. Dan kita tahu bagaimana kepada jemaat di Roma dia memberikan pengarahan, penegasan, pemahaman yang benar tentang tubuh, bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Benar, kalau Paulus dalam mengakhiri hidupnya dia mengangkat lagi tentang persembahan dirinya sebagai seorang rasul di dalam seluruh penderitaannya sampai akhir hidupnya. Dia mengalami penderitaan dan menurut dia itu menjadi satu persembahan bagi Tuhan. Nah, saudaraku, sekali lagi ini kita diberi pemahaman oleh Paulus bahwa di dalam kita menderita dalam berbagai-bagai penderitaan karena kebenaran, karena mesti memberitakan firman Tuhan, mesti memberitakan Injil, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, maka sekali lagi tidak semua orang bisa cepat menerima. Bahkan orang-orang percaya tidak lagi semua orang mau kembali dirawat untuk memelihara diri dengan status sebagai orang-orang percaya yang sesungguhnya, yaitu yang rela menderita. Nah, saudaraku, kalau dikatakan Paulus dia rela menderita, darahnya dicurahkan menjadi persembahan, sebenarnya itu bukti kasihnya. Kan kita tahu kalau rela menderita itu adalah buah kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu rela menderita. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana, kasih itu murah hati, rela menderita. Jadi kita menemukan kasih Paulus kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya. Kasih Paulus bagaimana dia dalam kehidupan dia sebagai seorang rasul mempertaruhkan fokus pada pekerjaan sebagai seorang rasul dengan prinsip rela menderita. Paulus menegaskan, ingat, kita bukan saja dipanggil untuk percaya, tapi juga menderita bagi dia. Saudaraku, karena itu sebagai orang-orang percaya identik dengan penderitaan. Jadi kalau kita mau sebagai orang percaya yang melayani Tuhan, yang tidak mau menderita, berarti kita bukanlah anak-anak yang sesungguhnya, tetapi kita adalah anak-anak gampang, ya. Atau kita adalah orang-orang Kristen yang suka manja dalam kesenangan, suka manja di dalam kepentingan diri kita, suka manja dengan pikiran-pikiran kita sendiri, bukan lagi dengan pikiran Kristus. Masih ingat apa yang menjadi sikap Yesus ketika Petrus tidak mau Yesus menderita, ketika Yesus memberitahu bahwa dia akan menderita, dia akan dibunuh oleh ahli-ahli Taurat dan tua-tua di Yerusalem. Dan apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus, bahwa nyalah hai engkau iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Nah, karena itu saudaraku, kadang kita seperti para murid, seperti Petrus tadi, menarik diri ke dalam pikiran kita supaya gampang begitu. Memang kita perlu maklumi bahwa pada saat itu Petrus atau dengan teman-temannya dan orang-orang pada saat itu, orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka dalam satu ikatan pikiran yang kuat bahwa Mesias yang mereka nantikan adalah Mesias yang harus mampu membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Karena itu ketika Yesus memberitahu tentang penderitaannya, orang tidak bisa menerima karena yang mereka rindukan itu bukan Mesias yang menderita. Ternyata
berbeda dengan apa yang sudah ada dalam pikiran mereka, dan Yesus menantang pikiran mereka supaya mereka harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan dipikirkan manusia. Jadi kita semua perlu menarik diri ke dalam pikiran Allah, bahwa di dalam kita hidup sebagai orang percaya, ingat, harus rela menderita karena kebenaran. Dan kita tahu berapa banyak penderitaan dalam rumah tangga karena hanya demi sebuah kebenaran di dalamnya, hanya demi kehendak Allah yang harus terus dipertahankan dalam sebuah keluarga. Berapa banyak penderitaan yang harus kita tanggung dalam persekutuan gereja kita, hanya karena demi bahwa Allah memang harus dimuliakan, harus dipertaruhkan kehendak Allah daripada kehendak manusia. Berapa banyak penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya karena mereka harus prinsip hidup jujur, adil, dan benar dalam setiap pekerjaan mereka. Berapa banyak penderitaan mereka pertaruhkan karena mereka berhadapan dengan situasi hidup orang-orang lain yang mungkin bisa menipu, bisa tidak jujur, bisa malas-malasan, macam-macam penyimpangan yang bisa terjadi. Meskipun juga tentu itu tidak terlepas daripada cara hidup orang-orang percaya. Kita menemukan, saudara, berapa banyak penyimpangan yang dilakukan. Kenapa? Karena orang tidak mau menarik diri dalam kekuatan dengan prinsip seperti yang dituntut dari Tuhan, bahwa ketika kita menjadi orang percaya, ingat, kita harus sudah sadar bahwa penderitaan akan menjadi satu perjalanan yang harus kita lewati, atau penderitaan adalah suatu keadaan yang harus kita alami, atau suatu kepahitan yang bisa kita rasakan untuk kita menelan dan benar-benar menjadi kekuatan di dalam diri kita dan terhadap penderitaan karena kebenaran itu. Dan tentu kita ingat apa yang menjadi kekuatan Paulus ini, bahwa penderitaannya, darahnya itu sudah dicurahkan sebagai persembahan sampai akhir hidupnya. Bagaimana dia mati secara martir. Tentu kita mengingat kembali akan apa yang telah Tuhan Yesus katakan, bahwa berbahagialah kamu jika kamu difitnahkan kepadamu segala yang jahat. Berbahagialah kamu jika kamu dianiaya sebab kebenaran, karena upahmu besar di sorga. Dan Paulus juga memberitahu bahwa duka cita yang kita alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan peroleh, karena Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan saudaraku, pertama, perkataan Paulus kepada Timotius di bagian pasal 4 ini mendahului dengan dia meminta sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus yang adalah hakim yang adil itu yang akan datang kembali, itu mengingatkan Paulus tentang akhir daripada suatu perjalanan orang-orang percaya di hadapan Allah. Karena itu kita menemukan seorang Paulus memberitahu tentang keadaan dirinya telah menjadi persembahan. Penderitaan-penderitaan dia alami, dia tentu sangat menderita karena pekerjaan pemberitaan Injil, karena begitu memiliki satu kekuatan komitmen hidup sebagai seorang rasul. Berarti di situ kita menemukan, di dalam kehidupan Paulus kita menemukan dia bahwa dia tidak mau seorang yang mau bebas-bebas saja, bebas berkata, bebas seperti cara duniawi. Ya, tapi dia begitu menguasai dirinya dalam ukuran seorang rasul, ukuran seorang hamba Tuhan yang sesungguhnya. Karena dia menasihati supaya kita jangan serupa dengan dunia ini. Kembali pada seorang Paulus, bagaimana dia mempersembahkan seluruh penderitaan karena kebenaran itu menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Ini luar biasa, dan ini menjadi sebuah kekuatan, didikan, pemahaman yang benar bagi kita semua, sehingga menjadi kekuatan diri kita dalam memahami penderitaan sebagai bagian dari kebenaran yang sesungguhnya, sebagai bagian yang nyata dari hidup kita sebagai orang percaya yang tidak mungkin terlepas daripada penderitaan, mulai dari rumah tangga kita, mulai dari persekutuan di mana kita ada, bahkan dalam keseharian di tengah-tengah masyarakat di mana kita hidup. Saudaraku, tadi saya katakan bahwa Paulus ini seseorang yang begitu menguasai dirinya, dan kita tahu bahwa cara dia mampu menguasai diri, dia memiliki suatu kehidupan doa yang sangat terukur. Dia menyerahkan seluruhnya pada Tuhan di tengah seluruh keberadaan hidup yang dia alami, tekanan apapun, penderitaan apapun. Dia berkata, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku
ku serahkan padamu, Allah pemeliharaku. Begitulah dia beritakan, begitulah pernyataan imannya. Di tengah-tengah situasi tekanan penderitaan, segala perkara penderitaan yang akan dihadapi, yang dihadapinya, dia menyerahkan seluruhnya pada Tuhan. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Bagaimana saudara yang berikut? Menurut Paulus, bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Ini Paulus memberikan gambaran bahwa dia mengikuti bagaimana seseorang itu mengikuti peraturan-peraturan olahraga. Karena itu di situ dia pakai istilah pertandingan. Berarti dia memberitahu kepada kita bahwa dia tunduk pada peraturan-peraturan surgawi. Dia tunduk pada peraturan-peraturan sebagai warga kerajaan surga. Begitu dia menaklukkan dirinya di dalam sistem itu. Ya, saudaraku, sampai akhir hidupnya dia bilang dia sudah mencapai garis akhir. Dia menyatakan dia telah memelihara iman. Memelihara iman itu tadi menguasai diri, menjadi orang Kristen yang sejati, yang betul-betul menguasai dirinya, yang berjalan pada rel, yang berjalan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia bilang begini, dia punya kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dia tahu bahwa masa yang lalu itu masa yang penuh binasa, masa kebinasaan bagi dia. Tetapi karena kasih Yesus Kristus bagi dia, sehingga dia diberi kasih karunia. Dia berkata, adapun hidup ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus di dalam aku. Dan dia berkata bahwa jikalau aku mau menyenangkan manusia, aku bukan hamba Tuhan. Ini pertaruhan, saudaraku. Itu berarti Paulus ini dalam bertemu dengan siapapun, dia pasti pertama-tama mau mengedepankan menyenangkan hati Tuhan. Misalnya ini beta Ma Upi atau dengan ini Mama Naik Boho misalnya, Koton Tiga ini misalnya bertemu, lalu saudara berdua melakukan berbicara hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan status sebagai orang percaya. Bisa saja saya bilang, maaf jangan begitu, itu sudah baik ya. Sudah baik, karena Tuhan bilang begini. Saya yakin Paulus ini seperti itu. Dia betul mengontrol dirinya di hadapan, di tengah semua orang, di tengah situasi. Dia begitu menguasai diri, dan dia pertama-tama menyenangkan hati Tuhan. Nah, kadang terbalik dari kotong keadaan, Bapak Mama semua. Kadang kotong begitu perasaan, ya. Kotong begitu menjaga manusia pun perasaan, tapi tidak menjaga Tuhan Allah pun perasaan. Nah, kotong perlu balik. Dengan cara Paulus ini kotong perlu balik. Cara dia melihara iman. Dia pertama-tama itu menjaga perasaan Tuhan, bukan perasaan manusia. Karena itu dia memilih berkenan kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Memang itu tidak mudah. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita menjadi diri dengan prinsip seorang Paulus, berkenan kepada Tuhan pertama, saya juga percaya bahwa orang-orang yang akan kita didik juga asal dengan cara yang baik, tuh, cara yang berhikmat, begitu. Saya percaya bahwa orang juga bisa menerima, walaupun mungkin dia pun cara penerimaan juga bisa saja ada dengan sepenuh hati, bisa juga dengan setengah hati, atau mungkin bisa juga ini muka bangka. Biasanya sesuatu yang bangka itu kan ada tasalah, Bapak Mama. Ya, karena itu pasti menerima itu dengan cara yang tersalah sehingga bisa muka bangka. Tetapi sesungguhnya kalau kita pertaruhan sebagaimana Paulus bilang, dia telah melihara iman, dia telah mencapai garis akhir, itu dia seperti yang saya katakan tadi. Kan dia mau mengedepankan bahwa dia lebih menyenangkan hati Tuhan daripada manusia. Kan dia bilang kalau kita mau menyenangkan hati manusia, kita bukanlah hamba Tuhan menurut Paulus. Karena itu dia selalu mengedepankan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sekali lagi saya juga percaya bahwa orang-orang yang akan kita nasihati tidak juga seperti yang kita pikirkan juga. Saya percaya bahwa dengan doa yang terus menerus, dengan cara yang baik, kan Tuhan bilang ini, orang yang tidak punya hikmah tuh minta di Tuhan, nanti Tuhan beri dengan murahnya tanpa membangkit-bangkitkan. Ya, itu penting sekali, kita perlu miliki itu sehingga kita dalam berhadapan dengan seorang yang mungkin sulit ya, karena mungkin perasaan dia terlalu baik dengan kita. Ya, beta rasa juga kotong manusia selalu berhadapan itu perasaan, aduh dia terlalu baik, beta mau tegur juga, aduh keperasaan sekali, beta mau omong juga, aduh perasaan sekali. Begitu ya Bapak. Ya, saya pikir juga wajar-wajar ya, namanya juga manusia. Tetapi kalau kita mau belajar dari cara Paulus bahwa dia itu telah melihara iman mencapai garis akhir, maka kita sudah perlu melihat diri kita dengan bagaimana ukuran-ukuran kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan itu perlu dipertaruhkan. Nah, Bapak Mama, apa yang dinyatakan oleh Paulus ini selalu dipakai untuk
baliho-baliho saudara-saudara kita yang meninggal atau selalu pasang di kuburan-kuburan. Ya walaupun juga dalam hidupnya juga kadang dia pun kurang ajar justru sedikit. Kurang ajarnya itu karena dia membelakangi Tuhan justru sedikit ya sedikit ya. Bahkan sangat banyak. Bahkan dia masa bodoh, tidak perlu Tuhan, tapi nanti itu. Tapi kan bukan dia juga yang pasang, orang-orang yang hidup yang pasang toh. Orang-orang yang kerja di baliho itu yang pasang, bukan dia. Ya, dengan sendirinya baliho sudah tahu itu tulisan. Ya, itu orang mati sebenarnya tahu lah. Orang-orang hidup benarnya. Walaupun kau sendiri sadar bahwa selama dia hidup pun kau juga ini malas begitu untuk menuntut dia kepada prinsip hidup sebagai hamba Tuhan. Sesungguhnya mungkin kepala batu kau kemana? Sehingga kau mungkin jadi malas. Padahal itu cara sikap kita salah. Selama kita hidup kita diberikan tugas oleh Tuhan untuk saling menasihati, saling mengingatkan satu dan yang lain sampai kita mati. Tugas sebagai hamba itu tugas bagi seorang rasul, tugas sebagai utusan ke dalam dunia itu terus kita miliki. Karena itu Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Di mana pun kita ada, kita harus mampu mempengaruhi orang dengan cara-cara hidup sesuai dengan prinsip kerajaan sorga. Itu penting sekali, Bapak Mama. Karena itu perhatikan orang-orang di rumah kita. Kita perlu terus memberitahu orang-orang di sekitar kita, terus perlu mengingat. Saudaraku, ini malam-malam Sabtu, kita perlu saling mengingatkan. Besok hari Minggu, hari dimana kita terus kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Nah malam ini tentu malam persiapan, kita saling mengingatkan satu dan lain. Banyak cara kita perlu mengingatkan, baik itu melalui khotbah live begini, baik itu melalui tulisan-tulisan di medsos ya. Dan saya sangat suka itu posting itu yang lagi menang di situ ya. Itu kan bagi saya juga itu satu kekuatan pesan yang sangat kuat bahwa kita masih mau punya kerinduan menangis untuk bertemu dengan Tuhan ya, menangis untuk melihara diri lagi sebagai anak-anak Tuhan, melihara diri sebagai orang yang telah ditebus Tuhan. Dan Tuhan telah mati untuk dosa-dosa kita. Dan surat Ibrani memberitahu bahwa dia hanya mati untuk satu kali menanggung dosa-dosa kita. Dia tidak bisa mati dua kali, hanya satu kali. Kalaupun dia datang kembali itu bukan lagi untuk menanggung dosa kita, tapi itu dia datang menjadi hakim yang adil. Bersyukur orang-orang percaya yang melihara hidupnya sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh, sebagai orang percaya yang sejati. Maka sesungguhnya kita ingat bahwa Paulus memberitahu jika kita hidup mati dengan dia, kita akan hidup juga dengan dia. Kita akan memerintah bersama. Jika kita bertekun, kita akan memerintah bersama dengan dia. Aduh luar biasa Bapak Mama. Saudara-saudara ingat, untuk memerintah bersama Tuhan itu tidak melihat ini lu dokter, kau lu profesor, kau lu guru besar. Tapi yang paling penting itu hidup dan mati dalam kekuatan hidup sebagai umat yang telah ditebus Tuhan. Menjaga cara hidup kita, menjaga kekudusan hidup di dalam ketaatan. Ini penting yang memiliki suatu kekuatan. Kita gariskan hidup kita ya. Seperti Tuhan Yesus bilang, ketika Tuhan memperhadapkan dua jalan, Tuhan gariskan, Tuhan tetapkan bagi para murid bahwa ingat, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena sempitlah jalan, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Sedikit orang yang mendapatnya. Mau bilang bahwa sedikit orang yang mau berjuang. Saudara, termasuk Paulus, dia berjuang mati-matian. Bapak Mama, saudara, mari ketemu, waktu masih ada untuk kita bersyukur. Ada orang lain sudah tidak lagi diberi waktu, tapi kita ini masih diberi waktu untuk bersyukur. Pelihara diri kita baik-baik. Nah Bapak Mama, Paulus meyakini bahwa mahkota telah tersedia baginya. Dan itu keagungan hati yang tadi kita kasih tahu tuh, bahwa ketika dia menjawab kasih karunia Allah yang begitu besar bagi dia, dia juga menjawab dengan keagungan hati. Wah, dia bilang begini, yang aku kehendaki ialah mengenal dia ya, mengenal dia dan mengalami persekutuan dalam penderitaan dan kematiannya, supaya aku berlari-lari untuk mencapai mahkota, memiliki mahkota yang kekal. Begitu yang ditulis kepada jemaat di Filipi, untuk memberitahu bahwa jemaat di Filipi pun akan pasti mengalami penderitaan seperti yang dia alami. Tapi inilah prinsip seorang Paulus. Kalau Allah itu dengan keagungan hatinya bahwa Yesus Kristus harus mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita,
Paulus memiliki keagungan hati. Sebenarnya itu yang harus kita miliki. Jika Allah memiliki keagungan hati karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, akan kita semua, kita pun harus memiliki keagungan hati. Maka kita sudah memiliki komitmen yang kuat, dan untuk memiliki komitmen yang kuat butuh roh Allah dalam kita. Firman Allah terus kita baca, melihara hidup dengan firman-Nya yang murni, dan terus menyerahkan diri dalam doa yang terus menerus seperti Paulus. Sebab doa itu adalah kekuatan, dan kita tahu Tuhan bilang begini, sebab kita mengalami kekuatan diri sebagai murid-muridnya, sebagai sahabat-sahabatnya. Tuhan itu beri pesan yang terlalu penting: berdoalah, bangun dan berdoa. Di tengah kelemahan mereka, dong sudah mengantuk, kita dong senja berdaya, dong sudah bisa sama sekali lagi karena terlalu mengantuk. Tapi Tuhan datang memeluk mereka, menyentuh mereka dan bilang begini, bangun berdoa, bangun berdoa. Ingat, roh memang penurut tapi daging lemah, tapi bangun berdoa. Saudara, kau tuh perlu melihara diri seperti itu. Ingat, Tuhan Yesus masih datang meluk kita sampai saat ini. Nanti besok pagi beta posting lah. Nanti Tuhan Yesus ada ketuk itu pintu, beta nanti akan posting. Harus gereja ada pesan terus ya. Kita saling mengingatkan. Dan saya juga bersyukur begitu Tuhan beri beta kekuatan untuk beri pesan, untuk saling mengingatkan satu yang lain. Kayaknya itu pekerjaan yang seperti sederhana, tapi bagi saya juga, menurut saya tidak mudah untuk memiliki suatu kesetiaan, beri pesan dan mengingatkan siapapun di antara kita. Tapi memang Roh Kudus bekerja seperti itu, bahwa kekuatan untuk saling mengingatkan itu penting. Bapak mama saja pikir hidup yang masih sisa nih kalau hanya untuk kasih ingat kok apa yang susah di beta diri. Kalau sebagai Tuhan sudah percaya beta sebagai hamba, apa beta susah kalau beta hanya kasih ingat. Kok daripada kok hanya utak atik betul itu HP, lebih beta gunakan untuk betul-betul untuk sesuatu yang sangat mulia. Dan itu kan sama juga yang bilang, apa yang kita tabur itu yang kita, kalau kita menanam yang mulia bagi diri kita dan bagi semua orang, saya juga percaya bahwa Tuhan juga melihat dalam sebuah ketekunan yang terus menerus. Dan ingat, Paulus memberitakan, jika kita bertekun, maka kita akan memerintah bersama dengan Dia. Saudaraku, kita belajar dari Paulus yang selalu melihara imannya dengan menggambarkan bagaimana orang-orang bertanding dengan peraturan olahraga. Nah, kita juga menemukan Paulus juga yang memberitahu, menggambarkan bagaimana seorang petani, ya seperti itu. Dia memberikan gambaran bagaimana seperti seorang prajurit, bagaimana seperti seorang olahragawan. Dia memberikan gambarannya seperti itu untuk kita lebih memahami sikap-sikap kita di dalam kita membenahi diri, dalam ketaatan kita hidup sebagai orang-orang percaya. Ya, Tuhan dipermuliakan, dan biarlah Tuhan menunggui keluar masuk kita. Begitulah kata-kata Tuhan yang begitu indah untuk kita. Dia memberkati kita, tapi juga Dia menunggui keluar masuk kita. Ya, luar biasa. Memang begitulah kalau seorang bapak itu, dia selalu merindukan keluar masuk anak-anak. Dia selalu menunggui mereka dengan kerinduan yang amat sangat. Dan begitulah Tuhan kita. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dipermuliakanlah nama-Mu, sebab Tuhan Maha baik. Terima kasih Bapa sudah melihara kami lagi pada malam ini. Saudara-saudara hamba yang beribadah bersama dengan nama Tuhan memberkati. Dan Bapa, kami menyerahkan diri kami, dan hamba mohon ikat kami, pimpin kami sampai mati oleh roh dan firman-Mu, supaya itu menjadi kekuatan kami melihara diri sebagai umat kepunyaan-Mu. Bapa di surga, besok kami akan beribadah. Berikan kami semua kekuatan roh Allah, membangkitkan kekuatan dalam diri semua orang percaya, dan kami semua hamba-hamba Tuhan yang akan bekerja untuk memberitakan Injil. Urapi kami semua supaya dengan kekuatan urapan Roh Kudus benar kami memberitakan Injil sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Bapa di sorga, kami akan bermalam. Hamba mohon hikmat-Mu Bapa memenuhi kami meski di tengah lelahnya kami, di tengah tidurnya kami. Urapi kami dengan hikmat-Mu, dan biarlah jika Tuhan berkenan kami besok pagi hidup lagi, maka biarlah dengan hikmat-Mu itulah kami mulai hidup kami untuk beribadah kepadamu. Kami mulai hidup kami dan menyusurinya dengan hikmat Tuhan. Bapa, hamba percaya bahwa dalam perkenan-Mu lah hamba dapat memberitakan Injil-Mu, dan hamba juga percaya dalam perkenanan-Mu hamba akan mengucapkan berkat-Mu. Saudara-saudara, bukalah hati dan hidup-Mu, dan terimalah oleh-Mu berkat Tuhan. Dan saya meminta pada saat saudara-saudara menerima berkat Tuhan, saya minta saudara-saudara berdiam diri tanpa berdoa. Rasakan tangan Tuhan yang memberkati-Mu. Terimalah oleh-Mu berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke atasmu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Shalom, sampai jumpa.